Assalamualaikum seluruh, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel Gotrek Cahadi. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan tips untuk bagaimana caranya menanam tomat di polybag dan di atas gedung agar berbuah lebat. Kebetulan untuk tomat yang saya tanam ini adalah tomat jenis serpo, tomat yang berukuran agak kecil namun untuk buahnya sangat lebat. Untuk buahnya sangat lebat. Jenis tomat serpo ini adalah varietas baru mungkin dari jenis tomat yang konon ceritanya tomat ini sangat tahan terhadap virus, sangat tahan terhadap virus. Jadi seperti yang sudah saya aplikasikan sekarang ini, untuk tomat ini memang benar-benar tahan virus. Jadi tidak gampang terkena hama maupun penyakit pada umumnya yang terjadi pada pohon tomat. Seperti ini. Ini sudah menginjak masa berbunga yang kedua. Ini sudah masa berbunga yang kedua. Sebelumnya sudah merasakan panen yang alhamdulillah hasilnya juga saya sendiri cukup puas. Kira-kira ini ada sekitar 80 pohon dari ujung sampai ujung. Untuk usia tomat serpo ini sendiri tercatat dari tanggal 16 Juli. Sekarang tanggal 1 November 2020. Nah, ini untuk usianya sendiri dari masa tanam sampai dengan sekarang kurang lebih 3,5 bulan persis. 3,5 bulan. Nah, ini yang sudah kelihatan sudah tidak mau berkembang biak ini sepertinya. Nah, ini contohnya, ini sudah tua. Kalau yang lain alhamdulillah tetap masih mau tumbuh. Ini untuk talinya saya menggunakan, kebetulan yang saya gunakan adalah tali raffia. Tali raffia ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ternyata memang kurang kuat. Apabila pohonnya berbuah sangat lebat maka dia akan cepat putus. Mungkin bagi teman-teman yang akan mencoba budidaya tomat serpo bisa menggunakan tali yang lebih kuat, bisa menggunakan kawat maupun bisa menggunakan tali tambang atau bahasa Jawanya itu dadung. Nah, jadi itu lebih kuat, lebih efektif. Nah, ini sudah mulai baru lagi nih. Nah, seperti ini. Masih sangat banyak. Untuk ukuran polybag yang saya gunakan adalah ini sangat kecil, 30 cm diameternya. Jadi tidak sesuai dengan rekomendasi dari para senior petani tomat yang sudah ahlinya. Ini saya menggunakan 30 cm ukuran polybagnya karena keterbatasan tanah. Jadi itu saja yang saya manfaatkan. Memang saya juga benar-benar belajar dari nol, namun alhamdulillah dengan perawatan yang rutin, perawatan yang baik, maka tanaman pun akan bisa tumbuh dengan baik juga. Jadi untuk penyiraman pagi dan sore saya lakukan secara rutin. Kemudian pemupukan juga saya lakukan secara rutin, seminggu sekali menggunakan NPK Mutiara. Setelah buah ini banyak yang waktunya panen seperti ini, kemarin yang sangat banyak, jadi saya kurangi untuk penggunaan NPK Mutiaranya menjadi 2 minggu sekali. Untuk dosisnya sendiri
saya gunakan satu ember pile cat 25 kg itu saya beri NPK Mutiara, itu kira-kira dosisnya setengah aqua gelas, kemudian dicampurkan ke satu ember pile cat 25 kg itu, kemudian kita larutkan, kita aduk sampai larut, baru kita berikan ke masing-masing polybag. Untuk dosisnya ke masing-masing polybag atau masing-masing tanaman saya berikan 250 ml atau dengan menggunakan gelas aqua penuh, itu untuk dosis setiap tanamannya. Maka untuk tanaman bisa sangat subur. Ini pengalaman pertama saya menanam tomat serpo, dan alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah ini. Dan hasil dari panen tomat ini alhamdulillah tidak saya jual, melainkan saya bagikan kepada seluruh warga yang ada di sini. Siapa yang berkenan atau siapa yang ingin mencoba, silahkan bisa naik ke atas rusun, ke atas gedung. Ini sudah tersedia, tidak usah beli. Kalau hanya untuk bikin sambal, masak dan lain-lainnya, atau bikin salad atau bikin jus tomat, sangat tersedia di sini. Nah, ini saya permajaan lagi, saya membuat lagi, dan alhamdulillah juga sudah mulai berbunga ini. Nah, ini alhamdulillah sangat segar-segar. Masih banyak ini, karena sangat mudah untuk perawatan tomat serpo ini, sangat mudah. Ini yang masih kecil-kecil. Nah, 10 hari ini, 10 hari masa tanam. Kalau yang ini sekitar 3 minggu. 3 minggu sudah seperti ini. Karena kemarin kebetulan juga telat untuk pemindahannya ke media tanam yang lebih besar. Ini yang dulu terkena penyakit, ini sempat terkena penyakit, daunnya pada menggulung, pada sebagian dahannya ada yang layu, namun karena kita rawat secara khusus maka dia akan kembali segar seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian untuk penyemprotan rutin saya lakukan seminggu sekali dengan menggunakan pupuk MKP dengan saya campur dengan fungisida decis, yaitu agar tetap menjaga agar hama itu tidak mendekat ke tanaman, biar tidak merusak. Saya lakukan seminggu sekali, terkadang 10 hari sekali, namun yang rutin tetap seminggu sekali. Nah, ini adalah contoh satu polybag saya tanami dengan 2 pohon, dan alhamdulillah hasilnya pun menurut saya tidak ada masalah. Jadi tetap bisa tumbuh normal dan menghasilkan banyak buah. Ini juga yang sudah periode yang kedua ini, untuk masa pembungaan periode yang kedua. Nah, ini contoh ketika tali kita tidak kuat, maka yang terjadi akan seperti ini, dahannya akan patah. Namun karena ini masih nyambung dengan batang utama, jadi alhamdulillah juga masih bisa berkembang dia, biarpun tidak maksimal.
sampai patah seperti ini, sampai ke bawah. Kemudian untuk penyakit tomat pada umumnya yang terjadi adalah busuk pantat seperti ini. Busuk pantat seperti ini bisa terjadi karena berbagai sebab, antara lain yaitu kekurangan nutrisi, dalam hal ini air, kemudian kekurangan kalsium, kemudian bisa terjadi karena lalat buah. Bisa terjadi karena lalat buah. Namun untuk pengalaman yang saya alami di sini, untuk lalat buah memang tidak kelihatan, dan kemungkinan hanya kekurangan unsur kalsium, karena untuk air juga sangat berlimpah. Jadi kemungkinan hanya unsur kalsium. Jadi bisa saya aplikasikan dengan penyemprotan pupuk kalsium. Dan pupuk kalsium dalam hal ini MKP. Saya gunakan MKP untuk penyemprotan seminggu sekali. Jadi seperti ini contohnya, dan ini hanya beberapa, tidak semua. Yang lain juga alhamdulillah masih sehat. Bisa juga terjadi karena datangnya musim penghujan. Jadi musim penghujan itu apabila intensitasnya tidak begitu tinggi, belum begitu tinggi, maka dia akan menyisakan air di setiap buah tomat ini, maka dia akan terkumpul di bawah sini nanti. Jadi karena keasaman yang tinggi, maka dia akan menjadi masalah ketika diserap oleh buah tomat. Jadi nanti yang terjadi akan seperti ini. Jadi untuk cara yang saya gunakan yaitu menggunakan pupuk MKP untuk penyemprotan busuk pantat, dan alhamdulillah memang tidak sepenuhnya hilang, tapi sudah sangat jauh perubahannya. Jadi ketika dulu belum saya gunakan MKP, masih banyak, kemungkinan sekitar 30% dari buah tomat yang bagus. Nah sekarang kira-kira hanya 10% yang busuk pantat seperti ini. Oke seluruh, saya kira itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, khususnya bagi seorang pemula yang ingin mencoba menanam tomat sirpo. Untuk bagaimana perawatannya, kemudian polybag ukuran berapa bisa kita sesuaikan, kemudian pemupukan dan penyemprotan pestisida maupun insektisida bisa kita sesuaikan, bisa dengan panduan dari YouTube channel pertanian yang sudah sangat banyak, bisa digunakan untuk rekomendasi. Menanam tomat sirpo yang sangat mudah perawatannya, asalkan kita rawat dengan sebaik-baiknya, pemberian nutrisi yang cukup, kemudian pupuk cukup, sinar matahari cukup, maka dia pasti akan tumbuh dengan baik seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi saya juga masih belajar, sudah seperti ini hasilnya. Kita gali dulu, kita gali terus ilmunya, bagaimana caranya agar bisa terhindar dari penyakit busuk pantat pada buah tomat. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas kesediaannya untuk selalu setia bersama channel Gotrek Cah HD. Semoga bermanfaat. Apabila ingin menanyakan sesuatu atau bagaimana cara-cara secara lengkapnya, bisa tambahkan di kolom. Jangan lupa saksikan terus channel kami untuk program ketahanan pangan di channel Gotrek Cah HD. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.